Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya ingin bicara tentang apa yang dilakukan Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Di tengah menggelombangnya aksi protes mahasiswa, Gibran memilih bertemu langsung dengan perwakilan mahasiswa. Pada 15 Juli lalu, dia bertemu dengan 15 mahasiswa yang mengajukan 6 tuntutan. Mereka datang dari 2 universitas swasta, Universitas Bung Karno dan MH Tamrin, serta Universitas Terbuka. Pertemuan berlangsung sederhana. Mahasiswa datang membawa 6 tuntutan, Gibran mendengarkan, menjawab, mahasiswa menyebut deadline, dialog berlangsung, tidak ada marah-marah. Buat saya ini praktek komunikasi yang sangat sehat. Tetapi seperti biasa, yang sederhana seringkali berubah menjadi rumit ketika masuk ke media sosial. Belum lama usai pertemuan berlangsung, tuduhan langsung bermunculan. Ada yang menyebut pencitraan, ada yang menyebut sandiwara politik, ada yang menyebut semuanya itu hanya gimmick. Pertanyaannya kemudian, sejak kapan menerima mahasiswa menjadi sesuatu yang buruk? Karena jika kita mundur beberapa langkah dan melihat persoalan ini secara lebih tenang, sebenarnya ada sesuatu yang terasa aneh. Selama bertahun-tahun, masyarakat sering mengeluhkan pejabat yang dianggap jauh dari rakyat. Terlalu banyak rapat, terlalu banyak seremoni, terlalu sedikit mendengar suara rakyat secara langsung. Ketika kritik itu muncul, pemerintah diminta membuka ruang dialog yang lebih luas. Ketika demonstrasi terjadi, banyak orang berharap ada pejabat yang bersedia mendengar langsung apa yang menjadi keresahan mereka. Tapi ketika hal itu sekarang terjadi, ketika seorang wakil presiden memutuskan bertemu, sebagian orang justru mengatakan itu hanya pertunjukan. Di sini muncul pertanyaan yang sulit diabaikan. Sebenarnya apa sih yang diinginkan? Jika pejabat tidak mendengar rakyat dianggap salah, tapi ketika pejabat mendengar rakyat juga dianggap salah, maka di mana letak ukuran yang sebenarnya? Karena demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa komunikasi. Demokrasi bukan hanya soal kritik. Demokrasi juga soal bagaimana kritik itu diterima dan direspons. Mahasiswa punya hak untuk menyampaikan tuntutan. Itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi pemerintah juga punya pilihan dalam merespons tuntutan tersebut. Bisa saja diabaikan, bisa saja ditunda, bisa saja tidak ditanggapi sama sekali. Namun yang terjadi kali ini justru sebaliknya. Perwakilan mahasiswa diterima, mereka diberi ruang bicara, mereka menyampaikan kritik secara langsung kepada wakil presiden. Yang menarik juga sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa para mahasiswa itu berusaha dibungkam atau disuap contohnya. Para mahasiswa justru mengatakan kalau dalam 5 hari tidak ada jawaban memuaskan dari pemerintah, mereka akan melanjutkan aksi di jalan. Mahasiswa tidak dibungkam, diancam, ditawari jabatan dan uang, atau dipaksa setuju. Tidak ada tanda bahwa mereka keluar dari ruangan sebagai pendukung pemerintah. Yang terjadi adalah dialog, tapi justru dialog itulah yang dianggap bermasalah. Pertanyaannya, kenapa? Saya menduga bisa jadi ini terjadi karena yang membuka diri adalah Gibran. Jadi pembicaraan bergeser menjadi soal siapa yang melakukan tindakan tersebut. Banyak orang tampaknya sudah mengambil kesimpulan, bahkan sebelum peristiwa terjadi. Ketika Gibran diam, dia dianggap tidak mampu. Ketika Gibran bicara, dia dianggap sedang mencari perhatian. Ketika Gibran turun ke lapangan, dia dianggap sedang membangun citra. Ketika Gibran menemui masyarakat, dia dianggap sedang bermain kamera. Dan sekarang ketika Gibran menerima mahasiswa, dia dianggap sedang melakukan gimmick politik. Jadi apakah yang sedang dinilai benar-benar tindakannya? Atau sebagian orang memang sudah memutuskan untuk tidak menyukainya sejak awal? Karena dua hal tersebut sangat berbeda. Kritik yang sehat lahir dari evaluasi terhadap tindakan. Tetapi prasangka lahir dari kesimpulan yang dibuat sebelum tindakan itu terjadi. Dan demokrasi butuh kritik yang sehat, bukan prasangka yang dipelihara. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa standar ganda seperti ini justru berbahaya. Sebab jika setiap tindakan selalu dianggap buruk, maka tidak ada lagi insentif bagi siapapun untuk membuka ruang dialog. Bayangkan jika Gibran merasa bahwa apapun yang dilakukan akan tetap disalahkan. Ketika diam salah, ketika bergerak salah, ketika mendengar salah, ketika bicara salah, ketika tersenyum pun salah. Pada akhirnya yang hilang bukan hanya kepercayaan, yang hilang adalah kemauan untuk berkomunikasi. Padahal komunikasi adalah fondasi utama demokrasi.
Banyak negara belajar dengan cara yang sulit tentang pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika komunikasi putus, yang tersisa hanyalah asumsi. Ketika asumsi berkembang, kepercayaan jadinya runtuh. Dan ketika kepercayaan runtuh, konflik menjadi semakin mudah muncul. Karena itu ruang dialog seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang positif. Bukan karena pemerintah selalu benar atau sebaliknya bukan karena mahasiswa selalu salah. Tapi karena dialog selalu lebih baik daripada kebuntuan. Masalahnya, kembali ke Gibran, nampaknya masih ada banyak sekali orang yang curiga, tidak suka, dan bahkan takut ketika Gibran terlihat sebagai tokoh yang mengemuka. Mereka membenci Gibran, dan karena itu mereka tidak ingin ada citra positif yang dilekatkan pada Gibran. Kalau perlu, mereka menyebar fitnah. Baru-baru ini dalam sebuah WA group yang anggotanya adalah para alumni dari perguruan tinggi di mana saya dulu berkuliah, terbaca penghinaan dan caci maki terhadap sang wakil presiden. Saya bertanya, apa yang salah dengan Gibran sehingga ia dicerca semacam itu? Ada ex-teman yang menyebut Gibran sebagai anak haram konstitusi. Ada pula yang bilang dia heran sekali kok saya yang doktor komunikasi bisa-bisanya tak memahami kesalahan Gibran. Saya tentu membantah tuduhan bahwa Gibran menjadi wapres dengan melanggar konstitusi. Saya bilang kita mungkin saja berbeda pendapat soal keputusan MK yang mengizinkan seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjadi wapres seperti Gibran. Tapi faktanya izin itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu adalah jalur konstitusional. Dan kemudian saya kembali ke pertanyaan saya, apa yang salah dengan Gibran sebagai wakil presiden? Saya minta para pencerca Gibran untuk menyebut satu saja kesalahan Gibran sehingga dia dimaki-maki semacam itu. Dan ternyata sehabis itu tak ada satupun peserta WhatsApp group yang menjawab. Kesimpulan saya, mereka membenci Gibran ya karena membenci saja. Bisa jadi karena Gibran putra Jokowi, bisa jadi karena Gibran berada di samping Prabowo, atau juga bisa jadi karena Gibran menyebabkan tokoh yang mungkin mereka jagokan sebagai cawapres kalah pada 2024 yang lalu. Jadi kalau sekarang Gibran mengambil langkah positif, bersedia menemui mahasiswa, langkah itu tak boleh dipersepsikan sebagai kemajuan. Sebagian pihak juga mempersoalkan mengapa hanya perwakilan dari 2 universitas plus universitas terbuka yang diterima. Apakah mereka layak jadi perwakilan mahasiswa secara keseluruhan? Ini kan juga pertanyaan yang sederhana. Kalau mau, perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas lain juga bisa mengajukan permintaan pertemuan dengan Gibran. Lagi pula kita juga bisa bertanya, kalau sebelumnya ada gerakan protes dari mahasiswa UI dan juga dari UGM, apakah mereka bisa dianggap representatif dari mahasiswa Indonesia? Ya sama sekali tidak. Karena itu kesediaan Gibran untuk berdialog sama sekali tidak bisa dihakimi dengan pertanyaan-pertanyaan yang didasari semangat curiga dan melecehkan. Pada akhirnya demokrasi tidak dibangun oleh orang yang selalu sepakat. Demokrasi dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meskipun berbeda pandangan. Dan dalam pertemuan antara Gibran dan mahasiswa, setidaknya satu hal itu sudah terjadi. Pintu dibuka, kritik didengar, dialog berlangsung, dan mungkin itu jauh lebih berarti daripada yang ingin diakui sebagian orang. Karena sejarah sering menunjukkan bahwa bangsa yang maju bukanlah bangsa yang bebas dari kritik, melainkan bangsa yang tetap membuka ruang dialog ketika kritik datang mengetuk pintu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita menggunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.